Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, lanjut dua kabar yang cukup panas. Kali ini yang pertama datang dari bocoran dokumen militer tetangga kita nih bos. Nguyen Vietnam yang lagi heboh nih. Dokumennya bocor dan tersingkap pula bahwa Vietnam saat ini katanya sedang bersiap untuk menghadapi invasi Amerika Jilid 2. Nah lo, bagaimanakah maksudnya itu? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua kini datang dari Komando Armada 2 Indonesia yang baru-baru ini kabarnya telah membedah taktik peperangan baru bos, dengan mempelajari studi kasus dari perang Ukraina-Rusia di Laut Hitam. Nah, bagaimanakah itu? Apakah tujuannya? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama terkait bocoran panas soal Vietnam yang katanya kini lagi bersiap menghadapi invasi Amerika. Nah loh, kok bisa gitu tiba-tiba ya kan? Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada saat ini memang banyak orang yang mungkin mikir Vietnam dan Amerika sekarang lagi mesra-mesranya nih bos. Pasalnya tahun 2023 lalu, Presiden Joe Biden resmi menaikkan hubungan Vietnam Amerika ke level kemitraan strategis komprehensif. Dan ini adalah level tertinggi diplomasi Vietnam bos, setara dengan China dan juga Rusia. Tapi tunggu dulu, jangan salah bos. Baru-baru ini 3 Februari 2026 kemarin, sebuah laporan bocor dan langsung meleduk ke publik. Sumbernya yaitu dari The 88 Project, 88 Project bos. Dan ini adalah sebuah organisasi HAM internasional yang fokus mengawasi pelanggaran hak asasi manusia di Vietnam. Koordinatornya bernama Ben Swanton. Dan ini bukan gosip warung kopi bos. Ini dari dokumen internal militer Vietnam. Judul dokumen internal militer Vietnam ini pun bikin merinding nih, yaitu rencana invasi Amerika kedua yang disusun oleh Kementerian Pertahanan Vietnam dan selesai pada Agustus 2024 lalu. Isinya pun bukan kaleng-kaleng. Vietnam secara belak-belakan menyebut Amerika sebagai negara agresif dan Vietnam telah menyusun skenario untuk menghadapi perang non-konvensional dari Amerika, intervensi militer Amerika, bahkan invasi skala besar dari Amerika. Nah loh, padahal di depan kamera mereka salam-salaman ya kan? Tapi ternyata di belakang layar sudah pasang kuda-kuda nih. Menurut dokumen ini, Vietnam melihat Amerika sebagai kekuatan yang sering menciptakan dalih, memanfaatkan isu demokrasi dan HAM, dan punya rekam jejak ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Kemudian yang paling ditakuti Vietnam ternyata bukan kapal induk atau F-35-nya, tetapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi rezim, yaitu revolusi warna. Dan contohnya sudah jelas bos. Revolusi oranye di Ukraina tahun 2004, kemudian ada revolusi kuning Filipina tahun 1986. Bagi Vietnam, demokrasi versi Amerika itu bukan sekedar nilai, tapi alat politik untuk menggoyang kekuasaan Partai Komunis dari dalam. Ben Swanton bilang, ini bukan paranoia kelompok pinggiran. Ada konsensus di seluruh pemerintahan dan kementerian Vietnam. Jadi singkatnya, Vietnam kini melihat Amerika sebagai mitra hari ini, tapi ancaman kalau ada celah besok. Nah loh, pertanyaannya sekarang, kalau Amerika dianggap ancaman eksistensial, terus bagaimana dengan China? Bukannya Vietnam ribut sama China di Laut Cina Selatan? Kenapa pula jadi Amerika yang paling dicurigai? Lanjutkan videonya sampai habis bosku. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih bos. Pertanyaan besarnya, apakah Vietnam melihat China sama berbahayanya dengan Amerika? Dan jawabannya ternyata tidak. Cukup membagongkan, tapi nyata nih bos. Meski Vietnam dan Tiongkok bersengketa di Laut Cina Selatan, kemudian pernah perang tahun 1979, namun dalam dokumen militer Vietnam, China hanya disebut sebagai rival regional, sedangkan Amerika disebut sebagai ancaman eksistensial. Mengapa? Nah, ini menurut Profesor Zakari Abuza dari National War College, Washington.
Tiongkok sebenarnya tidak berniat menjatuhkan Partai Komunis Vietnam. Justru, Tiongkok malah takut instabilitas Vietnam bisa memicu kekacauan regional, bos. Dan Tiongkok adalah mitra dagang dua arah terbesar Vietnam. Sedangkan Amerika juga adalah pasar ekspor terbesar Vietnam. Tapi jangan salah, Amerika juga adalah negara dengan sejarah perang Vietnam yang berakhir di tahun 1975. Kemudian ada intervensi global dan sering melakukan perubahan rezim, bos. Makanya Vietnam sekarang menjalankan apa yang disebut analis sebagai politik dua wajah. Apa itu? Jadi maksudnya di satu sisi terima investasi Amerika, nerima juga proyek keluarga Paman Donald senilai 1, miliar US dollar di Hung Yen. Kemudian juga tersenyum di meja diplomasi, ya kan? Namun di sisi lain jangan salah, militer Vietnam ternyata tetap curiga. Faksi konservatif Partai Komunis tetap waspada dan dokumen rencana invasi Amerika kedua tetap disiapkan. Vietnam nggak mau jadi sekutu penuh Amerika, tapi juga nggak mau tunduk pada Tiongkok. Jadi Vietnam kini berdiri di tengah. Kami kerjasama dengan semua tapi tidak sepenuhnya percaya. Dan kesimpulan akhirnya ya, kalau admin lihat, Vietnam sebenarnya tidak mau perang dengan Amerika. Resikonya pun dinilai kecil. Tapi Vietnam juga tidak pernah percaya sepenuhnya pada Amerika. Dan intinya, walaupun Vietnam tersenyum di depan kamera, tapi saat ini helm dan rompi anti peluru tetap dipakai di belakang layar untuk menghadapi manuver-manuver sangar Amerika. Ngeri sedap. Oke, lanjut. Jadi Koarmada 2 baru saja melakukan bedah serius nih, bos. Jadi bukan bedah kapal ya, tapi bedah perang Rusia-Ukraina. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, pada Selasa 3 Februari 2026 bertempat di Gedung Candrasa Koarmada 2 Ujung Surabaya, Komando Armada 2 telah menggelar diskusi perwira Korps Pelaut yang dihadiri lengkap oleh para komandan satuan, komandan KRI sampai perwira laut. Temanya juga bukan kaleng-kaleng nih, bos, yaitu studi kasus perang Rusia-Ukraina, dampak perang laut di Laut Hitam terhadap operasi laut Koarmada 2. Nah, lantas apa yang dibedah, Min? Ya, jadi bukan gosip geopolitik ya, tapi yang dibedah adalah taktik perang laut modern, bos. Mulai dari bagaimana operasi militer sekarang dijalankan secara multidomain, kemudian pemanfaatan teknologi, informasi, sampai integrasi kekuatan tempur, bos. Jadi singkatnya, perang laut zaman now itu bukan cuma siapa kapal yang paling gede ya kan, tapi siapa yang paling cerdas dan adaptif terhadap situasi. Asisten Operasi Pangku Armada 2, Kolonel Laut I Gede Putu Iwan, menegaskan bahwa konflik Rusia-Ukraina dijadikan referensi aktual, bos. Dan tujuan dari kegiatan ini pun jelas bahwa TNI ingin membangun kewaspadaan terhadap perubahan karakter ancaman global yang dampaknya bisa langsung menyentuh keamanan maritim Indonesia. Diskusi ini pun juga ditekankan harus aplikatif, bos. Artinya hasilnya bukan cuma berupa slide PowerPoint keren ya, tapi benar-benar harus bisa dipakai dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi laut Koarmada 2. Dan kesimpulannya, Laut Hitam, tempat baku hantamnya Rusia-Ukraina, kini telah dijadikan cermin, bos. Tapi ingat, bukan untuk ditiru mentah-mentah ya, tapi untuk diambil pelajarannya. Karena menjaga laut NKRI hari ini butuh armada yang bukan cuma kuat, tapi juga pintar dan siap untuk menghadapi perang di era modern. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Make It Sense.